Gue yakin banyak dari lo yang pernah ditanya pertanyaan yang mungkin nyebelin. Kayak misalnya, udah lulus belum? Udah nikah belum? Kapan nikah? Sekarang kerja di mana? Bapak ini jangan tanya macam-macam. Iyalah. Tidak tahu. Tidak. Saya mau ke begini. Tidak tahu, Pak. Padahal belum kerja gitu kan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan nyebelin lainnya. Dan seringkali ini terjadi ketika kita mudik, ketika kita lebaran. Kenapa? Karena kita tiba-tiba ketemu sama banyak orang yang mungkin ya budaya dan kebiasaannya beda sama kita. Dan mungkin udah terbiasa untuk nanya-nanya seperti itu. Jadinya mager, gitu kan. Ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Nah, simak satu video sebelum tidurnya sampai habis biar lo bisa dapet gimana sih sebenarnya caranya kita harus menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin menurut kita nyebelin. Ini bukan iklan, tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu kalau sekarang lo punya kesempatan buat kontribusi langsung di topik video 1%. Dan caranya simple banget, dan gratis juga ya. Cukup lo tulis saran topik video di kolom komentar dengan hashtag curhatan perseners. Topiknya bisa apa aja, personal finance, filsafat, anime, drakor, atau pengalaman pribadi lo gitu, yang kayaknya keren kalau dibahas. Komentar terbaik bakal kita jadiin topik bahasan di video selanjutnya, dan bakal kita masukin di awal video. Oke? So, gue tunggu cerita atau curhatan dari lo ya. Dan jangan lupa harus pakai hashtag curhatan perseners, oke? Yaudah, kita langsung sikat ke video. Jadi gini, fenomena pertanyaan ketika lu lebaran tuh udah jadi hal yang lumrah lah ya. Dan sebenarnya kita pastilah ngerasa kesel, ngerasa offended, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya sesuatu hal yang privat ya udahlah, nggak usah ditanyain. Lu nggak usah nanya gue nikah kapan, lu nggak usah nanya gue punya anak kapan, lu nggak usah nanya gue gajinya berapa gitu kan. Ya kadang too far juga sih, terlalu jauh juga ya orang-orang nanya tuh. Nah tapi kalau dari sisi lain, sebenarnya ini kalau dari perspektif gue dan 1% juga ya, sebenarnya bisa dibilang hal kayak gini tuh ya kalau kita lihat dari sisi penanya gitu ya, bisa jadi mereka nggak niat bikin kita tersinggung, bisa jadi yang kedua mereka nggak aware sama privacy, dan itu mungkin budaya di kampung mereka dan mungkin udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya, karena biasanya yang nanya kan orang tua. Dan yang ketiga, biasanya juga mereka berniat baik. Maksudnya adalah pengen nyari topik aja. Dan buat banyak orang termasuk gua, sebenarnya nyari topik kayak gini itu fine. Cuman banyak orang juga yang ngerasa sebel. Nah tapi yang jadi problem adalah cara coping orang-orang. Coping itu apa? Coping itu cara orang mengatasi masalah ini. Nah sekarang yang gue lihat Gen Z kan lebih speak up ya. Milenial juga speak up sih. Tapi nggak se-speak up Gen Z kayaknya. Nah Gen Z itu sekarang banyak banget yang ngeluh cuy. Banyak banget yang ngeluh di Twitter. Bilang wah toksik nih. Terus kayak kita spill gitu kan. Bahkan kemarin ada yang di salon terus ditanya, "Mbak rambutnya kering ya?" Dibilang gaslighting cuy. Jadi Gen Z itu lebih speak up. Dan gue gak bisa nyalahin mereka sih. Karena yang namanya kesel ya gue juga kesel dong. Kalau misalnya gue disebut, kok gendutan ya? Kok gini ya? Kapan punya anak dan lain sebagainya. Ya itu privacy lah sebenarnya menurut gue pribadi. Dan kadang gue kesel, kadang kecewa juga gitu. Kalau beberapa orang nanya hal kayak gitu. Sedih juga, tersinggung juga. Tapi masalahnya adalah sekarang orang-orang Gen Z gitu ya terutama itu nggak punya cara praktikal gitu untuk menanggapi itu. Akhirnya apa? Larinya ke sosmed. Nah sayangnya kalau lari ke sosmed kita udah kesel, terus ketemu orang yang kesel juga, kita retweet, makin kesel juga, makin membara emosinya. Terus habis itu juga mungkin ketika di sosmed atau mungkin kita akhirnya curhat ke teman kita yang sama-sama kesel juga, makin kesel juga. Padahal sebenarnya lebaran itu harusnya ngapain sih? Harusnya kan maaf-maafan, harusnya juga kita seneng makan ketupat dan lain sebagainya. Tapi dari satu pertanyaan yang diajukan oleh orang, bisa jadi hari kita hancur gak sih? Nah, itulah yang sebenarnya gue sayangkan. Respons orang terhadap ini bisa-bisa bikin hari mereka jadi makin hancur. Jadi yang udah kesel makin kesel. Padahal tadi yang gue bilang bisa jadi orang itu cuma sekedar nanyain kabar. Bisa jadi emang udah kebiasaan, bisa jadi emang udah tua dan gak tahu topik lain. Ya kali lo ngomongin cryptocurrency kan sama nenek lo gitu. Susah kan kalau mau ngomongin NFT gitu. Mau ngomongin Oza Rangkuti gitu kan, mau ngomongin koin apa misalnya yang bakal naik gitu kan, susah gitu. Jadi sebenarnya ya udah kan. Nah prinsipnya kalau menurut 1% yang paling baik untuk menghadapi itu adalah pertama, sadari bahwa itu nggak bisa lo kontrol. Well, lo bisa ngontrol respons lo, tapi ingat respons orang atau pertanyaan orang nggak bisa lo kontrol. Lo bisa marah ke orang yang memang nanya lo kayak gitu dan sah-sah aja buat lo marah selama itu nggak merugikan lo ya menurut gua. Nah cuman di sini 1% mau ngasih tahu tips gimana caranya yang praktis untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu. Biar apa? Biar hari kita nggak makin buruk. Nah, apa sih yang bisa kita lakuin? Pertama, cara praktis dari 1% adalah lu bisa ngeles sih. Ibaratnya gini, misal lu ditanya tentang jodoh. Sekarang pacarnya gimana?
orang mana? Nah lu bisa jawab, oh ada tante sekarang lagi deket sama teman kantor. Bisa aja bilang kayak gitu. Atau kayak, oh ada lah itu mah tante. Terus ngomong-ngomong ketupatnya enak ya. Nah bisa kayak gitu kan. Ngomong-ngomong lontongnya enak ya. Nah kayak gitu. Jadi kayak ya udah, lu jawab sebisa mungkin yang nggak ngasih tahu keadaan lu tapi nggak bohong juga. Dan habis itu lu alihin ke topik lain. Nah menariknya adalah kalau orang tua kan biasanya orang tua nih yang nanya. Kita alihin ke topik lain yang memang mereka suka. Misalnya mereka suka masak. Wah masakannya enak. Most likely orang tua itu akan ngasih tahu resepnya cuy. Kenapa? Karena dalam psikologi perkembangan kalau orang udah tua biasanya mereka pengen nge-share, pengen ngasih legacy ke orang lain. That's why ini juga di kurikulum 1% ada tuh. Di level 4 tuh kita memang freedom and legacy. Jadi kita punya kurikulum memang yang paling atasnya tuh ngasih legacy, ngajarin orang. Dan itu memang yang biasanya dilakukan oleh orang tua. Karena udah gak ada kerjaan lagi buat nyari harta, buat nyari relationship yang memang sekarang waktunya untuk mereka menurunkan knowledge mereka. Nah biasanya kalau orang tua udah kita tanya gitu, udah kita puji juga bahkan, udah gak ada waktu cuy untuk ngomongin ya ngepoin kita. Kenapa orang tua ngepoin kita? Karena gak ada bahan ngobrol biasanya. Ini cara praktis pertama, lu ngeles dan lu alihin topiknya ke yang lain. Yang kedua, lu bisa aja nge-state filosofi hidup lu. Kayak misalnya lu stoik, anggap aja lu stoik ya, kayak orang 1% gitu kan pada umumnya. Nah, kalau lu stoik, misalnya lu ditanya, udah S2 belum? Misalnya ada tante lu atau om lu nanya, udah S2 belum? Lu bisa bilang, oh saya mah santuy tante. Lagi pula mau ngejar apa sih dalam hidup? Pun kalau gagal dan kesampaian juga ya udah, gitu kan. Hidup kan bukan soal kejar-kejaran, bukan soal S2 atau S3. Hidup tuh soal prinsip tante gitu. Jadi kayak ya udah lu bisa state dengan jujur filosofi hidup lu kayak gimana. Dan mungkin ya minimal tante lo kemungkinan akan dapat perspektif baru. Dan kalaupun tante lo ngedebat ya udah lu bisa iyain aja terus lu bisa cabut, bisa ngeles lagi yang tadi. Gitu ya. Itu yang kedua, lu bisa state filosofi hidup lu dengan santai sebenarnya. Dan ini sebenarnya ya bisa jadi opsi. Nah yang ketiga, kalau misalnya memang lu nggak nyaman, nah biasa sih gue akan melakukan ini ke orang yang udah too far sih ya. Kayak yang udah nanya bener-bener wah ofensif lah gitu. Atau yang ngasih pernyataan misal lu gendutan ya. Ya kalau gendutan sih sekarang gue udah punya respons ngeles atau dibercandain sih. Iya emang gendutan nih, gue makan bla 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 gitu kan. Tapi kalau dibilang sakit hati atau enggak, ya sakit hati sih. Ya namanya juga manusia, ya nggak sih, sakit hati tuh wajar. Sama kayak yang kemarin Gen Z yang ngeluh soal mbak-mbak salon atau mas-mas salon yang ini rambutnya kering ya. Ya sakit hati tuh wajar gitu, valid perasaan dia. Tapi dengan dia nge-spill itu ke sosial media kan itu udah jadi bukan ranah privat lagi kan. Ranah publik ya, orang mau ngatain dia juga ya gimana gitu. Namanya tukang salon ya wajar gitu kan. Untuk nanya ini rambutnya kering ya, itu bukan gaslighting gitu sebenarnya. Tapi ya regardless dari perasaan lu gimana, dari respons lu apa, yang jelas pertama perasaan lu tuh valid cuy. Itu lu yang ngerasain dan it's okay untuk lu ngerasa kesel, lu ngerasa sebel. Tapi ingat yang kedua, respons lu bisa lu kontrol. Dan respons lu itu udah jadi hal publik dimana lu setelah ngerespon sesuatu, lu gak bisa kontrol orang mau ngerespon apa terhadap respon lu. Jadi kayak ingat jangan melakukan sesuatu atau ngerespon suatu hal yang akan bikin lo kena masalah lagi. Nah tapi kalau di step point 3 ini, kalau memang udah too far, kalau memang ya lo ngerasa ini ofensif misalnya, oh gendutan ya. Kalau misalnya lo memang pengen negur karena dia udah ngelakuin itu berulang kali bertahun-tahun, lo bisa bilang, mbak atau tan, sebenarnya dari saya ngerasanya kurang nyaman sih. Atau mungkin sebenarnya dari saya ngerasa sakit hati sih tante. Atau ngerasa sedih tante ketika ditanya gendutan atau enggak. Karena saya udah berusaha misalnya gitu. Jadi bisa nggak ya tan nggak ngebahas fisik lagi gitu. Kita bisa aja bilang kayak gitu. Tapi kalau gue, apakah gue akan bilang kayak gitu? Gue sih enggak ya. Gue mungkin lebih milih untuk ngeles, lebih milih untuk nge-state yang tadi sih, pandangan hidup gue. Gue hanya akan kayak gitu kalau ke temen yang udah too far kali ya. Atau kalau ke orang tua yang memang udah menyinggung banget. Perasaan lo valid yang jelas. Tapi ingat, respons lo itu nanti ya bakal berdampak ke diri lo juga. So, kalau yang ketiga ini, untuk negor, baik secara asertif maupun agresif. Ini juga ada ya di webinar menangani emosi kalau nggak salah. Sama ada webinar asertif juga. Kita tuh sering bilang bahwa ya pilihan lu sih untuk jadi agresif, asertif dan sebagainya. Tapi paling bagus ya asertif. Nge-state perasaan lu mungkin agak keras nge-state-nya. Tapi nggak yang agresif, nggak yang ngatain orang gitu. Jadi tegas dan clear gitu. Dan yang terakhir sebenarnya jangan lupa untuk belajar ngendaliin emosi. Karena banyak orang yang gak punya strategi coping atau emosi yang efektif. Jadinya kayak dikit-dikit nge-spill kan ke Twitter, kemana gitu. Terus kayak jadi dikatain balik gitu kan sama orang-orang Twitternya. Terus jadi makin stres. Atau misalnya lu jadi marah-marah, atau lu mungkin jadi pendiam banget gitu. Mendem semuanya sendiri, jadi ngebatin sendiri. Itu kan
sebenarnya adalah cara-cara coping yang ya bisa jadi kurang oke gitu. Ketika coping itu nggak bikin lo jadi makin oke. That's why lo mesti punya strategi yang efektif ketika diserang sama pertanyaan tadi atau bahkan dalam ya kehidupan sih. Dan ini nggak pernah dipelajarin kan di sekolah. That's why saran gue memang lo bisa ikut webinar 1%, kelas online 1% gitu ya. Kebetulan kedepannya ada webinar tuh yang mengatasi emosi sama Kak Fadilah. Atau lu juga bisa ikut mentoring sih. Karena gue pribadi sebagai mentor, dulu-dulu tuh sering banget ngedapetin orang yang gak punya coping stress, gak bisa cope gitu ngelawan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Mungkin segitu aja tips trik dari gue. Yang jelas semua ini adalah hasil dari jeripayah tim 1% untuk membuat kurikulum 1%. Lo bisa lihat ini ada kurikulum banyak ya. Dan yang dibahas kali ini hanyalah salah satu dari kurikulum itu. That's why kalau memang lo tertarik, tunggu kelas kita nanti. Dari gua dan tim bakal ngajarin soal basic life skills. Nanti kita bakal ajarin coming soon kurikulum ini di produk yang berbayar. Tapi buat lo yang nggak tertarik dengan produk berbayar juga bisa tetap nikmatin YouTube 1% secara gratis. Dan buat lo yang bermasalah ya bisa ikut mentoring 1% sih ya untuk nyesain masalah lo. Gua Evan dari 1%, well, thanks.